Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Di depan saya ada Amazfit Cheetah 2 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik yang bisa Anda gunakan di jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah pintasan tombol. Pada dasarnya, Anda bisa melakukan beberapa pintasan dengan tombol-tombol di jam tangan ini, dan Anda bisa menyesuaikan pintasan tersebut untuk membuka berbagai hal. Dan untuk melakukannya, tentu saja Anda perlu membuka pengaturan, jadi geser ke kiri di layar utama, cari ikon pengaturan dan ketuk ikon tersebut. Dan di sini, cari opsi yang bernama preferensi. Yang ini preferensi. Ketuk pada opsi tersebut. Dan setelah Anda membuka menu preferensi, cari opsi bernama tombol pintasan lalu ketuk opsi tersebut. Tentu saja di sini kita memiliki daftar pintasan yang bisa kita sesuaikan. Kita punya opsi tekan lama tombol pilih, jadi yang ini, tekan lama tekan tombol pilih, tekan lama tombol bawah, jadi yang ini. Ganda, tekan tombol kembali, yaitu yang ini, dan tekan tombol kembali. Dan Anda bisa menyesuaikan pintasan-pintasan ini. Anda bisa mengetuk salah satu, lalu gulir daftar fungsi yang ingin Anda gunakan, atau Anda bisa gunakan, pada dasarnya, cari fungsi yang ingin Anda gunakan, lalu ketuk untuk memilihnya. Misalnya kontrol audio, dan Anda bisa menetapkan fungsi yang berbeda untuk pintasan yang berbeda. Dan setelah selesai, jika Anda ingin menjalankan pintasan tersebut, Anda perlu kembali ke watch face. Dan sekarang di watch face, Anda bisa misalnya tekan dan tahan, dan seharusnya akan membuka fungsi yang sudah Anda tetapkan. Jadi saya sarankan untuk mencobanya. Ini sangat bagus, kemungkinan besar akan membuat jam Anda lebih nyaman digunakan, lebih personal. Saya sarankan untuk mencobanya. Seperti yang saya bilang, ini bisa sangat berguna. Oke? Hal lain yang saya sarankan untuk dicoba dan digunakan kembali adalah kontrol musik. Pada dasarnya, Anda bisa mengontrol musik di ponsel Anda menggunakan jam tangan Anda. Hal ini bisa sangat berguna dalam beberapa situasi, misalnya saat Anda sedang berolahraga. Dan Anda menyimpan ponsel di saku, lalu ingin mengganti lagu atau menaikkan volume. Anda tidak perlu mengeluarkan ponsel dari saku, Anda cukup menggunakan jam tangan untuk mengontrol musik. Dan tentu saja agar fitur ini berfungsi, jam tangan Anda harus terhubung dengan ponsel. Dan di ponsel tersebut Anda perlu memberikan izin khusus agar fitur ini bisa berjalan. Di Android, izin ini disebut, saya rasa notifikasi, baca, balas, dan kontrol atau semacamnya. Namanya berbeda-beda di setiap perangkat Android, dan di iPhone disebut Share System Notifications. Dan opsi ini di iPhone sebenarnya lebih mudah untuk diaktifkan, tapi untuk mengaktifkannya, Anda cukup membuka aplikasi ini baik di Android maupun iPhone. Anda masuk ke perangkat, dan pada suatu saat Anda akan melihat pop-up tentang izin untuk notifikasi. Jika pop-up tersebut tidak langsung muncul, Anda bisa masuk ke bagian notifikasi. Dan di sini, jika izin yang diperlukan belum diizinkan, Anda akan melihat pesan bahwa Anda perlu mengizinkan izin tersebut. Dan ketuk pesan tersebut untuk mengizinkannya. Dan setelah Anda mengizinkan izin khusus itu, Anda seharusnya bisa mengontrol musik di ponsel Anda menggunakan jam tangan Anda. Jadi jika Anda mulai memutar musik di ponsel Anda, misalnya mari kita buka Spotify dan mulai memutar musik. Sekarang Anda bisa mengontrolnya dengan membuka menu, lalu mencari opsi yang disebut kontrol audio. Buka menu tersebut, dan di sini jika watch music yang dipilih, ketuk watch music, lalu pilih phone music. Dan sekarang Anda seharusnya melihat menu ini. Dan jam tangan Anda seharusnya mendeteksi bahwa Anda sedang memutar musik, dan Anda bisa menjeda, memutar, lanjut ke lagu berikutnya, atau kembali. Namun, pada versi gratis Spotify, Anda tidak bisa kembali ke lagu sebelumnya. Saya bahkan tidak ingin berkomentar tentang hal itu. Dan Anda juga bisa mengatur volume lagu atau musik yang sedang diputar. Jadi sekarang seharusnya sudah benar-benar hening, dan kita bisa menaikkan atau menurunkan volumenya. Oke, dan itu saja. Anda juga bisa mengontrol musik langsung di jam tangan Anda karena Anda bisa mengunggah musik ke jam tangan Anda. Jadi jika Anda mengetuk di sini, ketuk watch music, di sini kita punya beberapa lagu di jam tangan kita dan kita bisa memutar, menjeda, lanjut ke lagu berikutnya atau kembali ke lagu sebelumnya. Anda bisa mengacak lagu, menaikkan atau menurunkan volume, dan itu juga bisa berguna saat berolahraga. Karena pada dasarnya, Anda bahkan tidak perlu membawa ponsel Anda. Anda cukup menggunakan jam tangan untuk mendengarkan musik, berolahraga, dan hal-hal semacam itu yang juga bisa sangat berguna dalam beberapa situasi. Dan karena kita sedang membahas tentang musik dan mendengarkan langsung di jam tangan, Anda juga bisa mengunggah musik ke jam tangan Anda.
Dan untuk melakukannya, tentu saja Anda harus memasangkan jam tangan Anda dengan ponsel. Anda perlu membuka aplikasi ini, lalu ketuk pada perangkat. Dan di sini, cari opsi yang disebut atau aplikasi bernama musik, lalu Anda bisa mengetuknya. Dan di sini, kita bisa mengelola musik di jam tangan kita dan Anda bisa mengetuk tambah. Ini akan membuka sebuah folder unduhan misalnya, dan Anda bisa mencari musiknya. Tentu saja, Anda bisa berhenti di sini dan mencari yang lain. Tidak hanya di folder unduhan, Anda bisa membuka audio, Anda bisa menelusuri seluruh ponsel Anda, mencari musiknya. Setelah Anda menemukan musik yang ingin digunakan, Anda bisa menekannya dan menahannya untuk memilihnya. Lalu Anda bisa mengetuk pilih. Dan sekarang lagu-lagu tersebut sudah dipilih. Anda kemudian bisa mencentang atau menghapus centangnya. Dan tergantung pada apa yang ingin Anda unggah, Anda bisa mengetuk transfer. Proses transfer ke jam tangan Anda akan dimulai, dan setelah selesai, Anda akan bisa mendengarkan musik tersebut langsung di jam tangan. Dan seperti yang Anda lihat, disarankan untuk menggunakan jaringan Wi-Fi, jadi izinkan saja. Ini pada dasarnya akan mempercepat laju transfer karena jika menggunakan Bluetooth, prosesnya bisa memakan waktu. Coba kita perhatikan sebentar. Oke, mari kita hubungkan kabelnya sekarang. Dan sekarang sedang mentransfer, jadi mungkin akan memakan waktu. Jadi saya akan kembali lagi setelah prosesnya selesai. Oke, semua lagu-lagunya sekarang sudah selesai diunggah sepenuhnya, dan sekarang jika Anda langsung pergi ke jam tangan pintar Anda, silakan buka aplikasi musik. Di sana, Anda bisa langsung mendengarkan semua koleksi lagu-lagu yang baru saja sudah Anda unggah tadi di jam tangan Anda tersebut. Selain itu, Anda juga bisa melakukan hal lainnya. Saya rasa tekan tombol ini, bukan yang ini. Anda bisa menggulir ke bawah. Ya, maaf, jadi itu tombol bawah. Nggak, buat tombol bawah juga merupakan tombol putar. Tidak, itu tidak berfungsi, oke? Jadi Anda bisa menggulir ke bawah di sini dengan menggeser layar ke atas. Dan di sini Anda punya, daftar putar. Anda juga bisa membuat daftar putar jika Anda mau. Anda juga bisa mengacak daftar putar. Anda bisa mengetuk tombol plus di sini untuk menambahkan lagu ini ke favorit. Anda bisa menaikkan atau menurunkan volume, jadi pada dasarnya Anda juga bisa mendengarkan musik di jam tangan Anda. Oke, hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah kontrol suara offline di jam tangan Anda. Pada dasarnya Anda bisa menggunakan kontrol suara untuk mengaktifkan, menonaktifkan, atau mengontrol beberapa hal di jam tangan Anda. Dan untuk menggunakannya, tentu saja Anda perlu masuk ke pengaturan dan memastikan fitur ini sudah diaktifkan. Jadi, jika Anda membuka pengaturan di jam tangan Anda, buka opsi yang disebut asisten suara, lalu di sini, ketuk pada pilihan kontrol suara offline. Anda bisa mengetuk mode bangun, dan di sini ada beberapa cara yang pada dasarnya bisa kita gunakan untuk membangunkan. Ada kontrol suara offline, dan pengaturan defaultnya adalah merespons dalam 5 detik setelah Anda memutar pergelangan tangan. Jadi pada dasarnya, jika Anda menggerakkan pergelangan tangan, jam akan mendengarkan dalam 5 detik setelah Anda melakukan ini. Cara lainnya adalah merespons dalam 5 detik setelah layar menyala. Jadi jika Anda menyalakan layar di jam tangan Anda, jam akan mulai mendengarkan. Dan Anda kemudian bisa menjalankan perintah atau mengucapkan perintah untuk melakukan sesuatu. Lalu ada juga opsi merespons selama layar menyala. Jadi jika Anda menyalakan layar, jam akan langsung mulai mendengarkan. Dan Anda juga bisa mengaktifkan opsi ini. Jadi aktifkan opsi yang Anda sukai. Lalu jika Anda sudah tahu cara mengaktifkan kontrol suara offline, Anda juga bisa memeriksa perintah-perintahnya. Di sini ada berbagai perintah yang bisa Anda gunakan. Anda bisa, misalnya, membuka kontrol tampilan jam, mode jangan ganggu. Entah kenapa ini dalam bahasa Mandarin, saya rasa kita cek dulu bahasanya, jadi mari kita pergi ke bahasa suara offline, oke, karena bahasanya berubah ke Mandarin.
Jadi sebelum kita lanjut, ingat juga soal bahasa, Anda bisa pergi ke bahasa suara offline. Dan di sini saya akan memilih bahasa Inggris, tapi Anda bisa memilih apa saja yang Anda suka. Dan sekarang jika Anda pergi ke perintahnya, ya itu akan dalam bahasa Inggris. Dan seperti yang Anda lihat, untuk membuka kontrol watch face, Anda ucapkan watch face untuk membuka, untuk menyalakan mode jangan ganggu. Anda ucapkan enable DND, jika ingin menonaktifkannya, Anda ucapkan disable. Jika Anda ingin menggunakan jadwal, Anda ucapkan time DND dan semacamnya. Dan ada cukup banyak perintah yang bisa Anda gunakan dan cara kerjanya sangat sederhana. Jika Anda menggunakan metode membangunkan, Anda cukup membangunkannya. Jadi misalnya saya matikan layar lalu membangunkannya kembali, seharusnya perangkat mulai mendengarkan. Seperti yang Anda lihat, ada ikon di sini yang menandakan bahwa jam tangan sedang mendengarkan, dan saat sudah mendengarkan, Anda bisa mengucapkan, misalnya, aktifkan mode jangan ganggu. Atau do not disturb juga bisa berfungsi. Ternyata harus DND, saya lupa. Jadi sekali lagi aktifkan DND. Dan mode jangan ganggu akan diaktifkan. Cukup sederhana dan bisa sangat berguna dalam beberapa kasus, begitu juga untuk opsi nonaktifkan DND. Seperti yang Anda lihat, ini berfungsi. Kadang-kadang memang agak kurang stabil, tapi saya sarankan untuk mencobanya. Anda bahkan tidak perlu masuk ke menu, Anda bisa langsung mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fungsi jam, hanya dengan mengucapkan perintah. Jadi saya benar-benar menyarankan untuk mencobanya. Dan karena kita sedang membahas tentang perintah suara dan hal-hal seperti itu, Anda juga bisa menggunakan asisten Zapflow di jam tangan Anda. Ini seperti asisten AI untuk Amazfit. Dan untuk menggunakannya, Anda cukup masuk ke pengaturan lagi. Oh maaf, pengaturan. Anda masuk ke asisten suara. Dan di sini kita punya Z-Flow ini, Anda bisa mengetuknya dan kita punya respons suara perempuan. Anda bisa memilih jenis suara yang diinginkan. Anda juga bisa mengaktifkan akses notifikasi untuknya yang pada dasarnya akan membacakan notifikasi untuk Anda. Kalau saya tidak salah ingat, tampilkan asisten notifikasi AI. Anda tentu saja bisa mengubah bahasanya dan Anda juga bisa menghapus riwayatnya jika Anda mau. Dan untuk menggunakannya, Anda juga bisa menggunakan pintasan tombol. Pada dasarnya, Anda bisa menetapkan tombol untuk membangunkannya, atau Anda bisa menggeser ke atas di layar utama. Dan di sini kita punya tombol ini di menu kartu, Anda bisa mengetuknya. Seperti yang Anda lihat, ini memberitahu kita untuk mengatur tombol pintasan yang akan lebih nyaman digunakan. Dan Anda bisa melakukannya jika mau, dan Anda bisa mengetuk setel. Dan jika kita periksa, ini adalah tombol tekan dan tahan pilih untuk startup cepat, dan kita bisa memilih aplikasi Flow ini. Dan sekarang, jika kita tekan dan tahan tombol pilih, seharusnya mulai mendengarkan kita. Jadi jika kita pergi ke tampilan jam tekan dan tahan, sekarang sedang mendengarkan. Oke, jadi Anda hanya perlu membangunkannya, dan Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, bagaimana cuacanya? Cuacanya cerah dengan suhu 75 derajat Fahrenheit dan suhu tertinggi hari ini 81 derajat Fahrenheit. Dan ini akan memberitahu Anda cuaca dan Anda bisa menggunakan berbagai perintah. Saya tidak tahu seberapa baik fitur ini bekerja, tapi menurut saya sudah cukup baik untuk jam tangan ini. Saya sarankan untuk mencobanya, mungkin akan berguna bagi Anda jika suka menggunakan perintah suara. Hal lain yang saya sarankan untuk dicoba dan ini berguna dalam situasi tertentu, pada dasarnya, jika Anda salah meletakkan jam tangan atau ponsel, Anda selalu bisa menggunakan jam tangan atau ponsel untuk menemukan perangkat lainnya. Jadi jika jam tangan Anda terhubung dengan ponsel, Anda bisa mengambil jam tangan Anda, dan misalnya Anda salah meletakkan ponsel dan ingin menemukannya. Anda cukup mengambil jam tangan, buka panel cepat di sini, gulir daftar ikon, dan salah satunya adalah ikon ponsel. Dengan entahlah sesuatu di sampingnya atau di sekitarnya. Dan Anda bisa mengetuk ikon ini, dan ponsel akan mulai bergetar. Itu langkah pertama, tapi Anda juga bisa mengetuk putar suara yang cukup keras, dan pada dasarnya Anda bisa menggunakan ini untuk menemukan ponsel Anda, dan itu bisa sangat berguna. Kadang-kadang saya perlu menemukan perangkat, dan itu sangat membantu. Dan setelah selesai, tentu saja Anda bisa mengetuk tutup untuk menghentikan ini, dan untuk menemukan jam tangan dengan ponsel, Anda buka aplikasi di ponsel Anda, dan di sini Anda pergi ke perangkat. Dan seharusnya kita punya
Di suatu tempat, seharusnya kita punya opsi di sini. Oh, ini dia. Anda ketuk temukan perangkat dan jam tangan Anda akan mulai mengeluarkan suara dan bergetar. Dan itu juga seharusnya membantu Anda menemukan perangkat tersebut. Oke, dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah sesuatu yang cukup khusus. Tapi ini disebut mode sarung tangan, dan pada dasarnya ini meningkatkan sensitivitas layar, dan itu bisa berguna dalam situasi seperti saat Anda memakai sarung tangan dan Anda ingin menggunakan jam tangan Anda, dan tanpa mode ini mungkin tidak akan berfungsi. Tapi jika Anda mengaktifkan mode sarung tangan, layar Anda akan menjadi lebih sensitif dan bisa digunakan saat Anda memakai sarung tangan. Pada dasarnya, seharusnya bisa mendeteksi sentuhan juga. Ini bisa berguna jika Anda memasang pelindung layar di jam tangan Anda, dan terkadang itu bisa menghalangi Anda atau membuat sentuhan di kulit Anda jadi agak aneh. Intinya, jadi tidak terlalu responsif. Anda bisa mencoba mengaktifkan mode sarung tangan dan semoga itu akan menyelesaikan masalah Anda. Untuk mengaktifkan mode sarung tangan, Anda perlu membuka pengaturan, tentu saja, lalu pergi ke saya rasa preferensi dan di sini ya. Di bagian bawah ada mode sarung tangan, Anda bisa mengetuknya dan ada pilihan aktifkan dan nonaktifkan. Dan jika Anda mengaktifkannya, sensitivitas layar akan meningkat. Dan kemudian Anda bisa menggunakannya saat memakai sarung tangan. Atau jika mungkin Anda menggunakan pelindung layar yang membuat layar Anda tidak berfungsi dengan baik, Anda bisa mengaktifkannya. Dan semoga itu akan menyelesaikan masalah Anda terkait sarung tangan atau pelindung layar. Jadi saya merekomendasikan untuk mencobanya dalam kasus-kasus tersebut. Oke, dan saya rasa itu saja. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan memberikan like pada video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.